Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari Hakiki Group ingin sedikit memberikan wawasan atau penjelasan yang sebenarnya sudah sering diinformasikan melalui media massa atau melalui di internet, terutama dari kampanye dari Kementerian Agama. Nah, nanti kita akan lihat materi-materi apa saja, singkat saja mungkin kurang lebih ya sekitar 5 sampai 7 menit ya. Nah, saya rasa juga sudah banyak yang tahu, tapi mungkin bisa di-share juga nanti ada beberapa orang yang mungkin belum tahu juga. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai oke. Nah, ini 5 pasti umroh. Nah, 5 pasti umroh ini diharapkan bisa menjadi guidance atau panduan dari jamaah pada saat mau mendaftar umroh. Adapun latar belakang kenapa ada 5 pasti umroh ini, ya mungkin seperti yang kita ketahui beberapa tahun yang lalu sudah pernah ada kejadian-kejadian yang dengan skala cukup besar yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau one prestasi daripada penyelenggaraan umroh. Jadi pemerintah mengeluarkan 5 pasti umroh sebagai panduan untuk berangkat. Yang pertama kita bahas. Oh, sebelum itu tolong jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi setiap insya Allah kita akan update video-video terbaru. Para rekan-rekan sudah bisa mendengarkan info-info terbaru. Kita masuk ke materi. Yang pertama, sebelumnya, jadi apa sih dasar dari 5 pasti umroh ini? Ya tentunya adalah Kementerian Agama sebagai regulator yang menerbitkan sebuah prinsip 5 pasti umroh. Ya, jadi biasanya seperti ini. Ya, slogannya seperti ini, tangan 5. Yang pertama, pastikan travelnya berizin. Nah, ini penting. Berizin artinya izinnya lengkap ya. Misalnya mulai dari izin dari Kemenak RI atau pada saat dia beroperasi di suatu provinsi, itu dia harus urus izin lagi ya. Izin di provinsi, habis itu misalnya nanti membuka cabang di kabupaten kota, itu nanti juga akan lebih diurus lagi di perizinan di kabupaten kota. Jadi biasanya kecuali nanti dia lihat dia berdomisili di mana atau PPU-nya penyelenggara perjalanan ibadah umrohnya itu statusnya di mana, apakah kantor pusatnya di Jakarta atau kantor pusatnya di provinsi lain ya. Jadi bisa juga belum tentu di Jakarta tapi di provinsi. Jadi kalau memang misalnya kantor pusatnya di Jakarta beroperasi di satu kabupaten, artinya bisa jadi ada 3 perizinan ya, artinya izin di Kemenak RI, izin di Kemenak provinsi, dan izin di Kemenak kabupaten kota. Tapi kalau dia misalnya PPU-nya berkantor di Sumatera Selatan misalnya provinsi, artinya di kabupaten kota itu menerbitkan 1 lagi, artinya cuma ada 2. Nah, ini pastikan travelnya berizin dan juga dipastikan validasi izinnya. Ya, apakah nanti izinnya masih berlaku atau tidak, dan juga sesuaikah alamatnya, nanti bisa dicek juga di aplikasi Umroh Cerdas yang dibuat oleh Kementerian Agama. Yang kedua, itu pastikan penerbangan ya, dan jadwal keberangkatan. Jadi setelah nanti misalnya ada izinnya, sudah pastikan biasanya calon jamaah ini sudah menentukan tanggal atau menentukan paling tidak bulan atau bahkan tahun keberangkatan dan jadwalnya. Nah, ini nanti bisa harus dilihat, misalnya ditanyakan apakah memang misalnya keberangkatan beberapa bulan ke depan. Nanti ditanyakan ini penerbangannya kalau boleh tahu nanti yang dibuka apa? Apakah pesawat misalnya milik Indonesia atau milik Timur Tengah atau milik Saudi atau milik Turki ya, dan jadwal keberangkatannya. Nah, jadwalnya kapan? Apakah tanggal berapa atau bulan berapa? Nah, ini harus bisa dipastikan nanti di travel agen yang bersangkutan. Jadi apabila memang nanti misalnya masih belum ada jadwal atau memang misalnya belum ini ya, harus di cross check lagi ya, ini penerbangannya menggunakan maskapai apa dan jadwal keberangkatannya kapan. Yang ketiga, ini berkaitan dengan pastikan program layanan. Nah, jadi apa aja sih program layanannya ini? Jadi misalnya contoh, apakah itu umroh plus Turki gitu ya, umroh plus ya, misalnya plus Turki plus Eropa, atau nanti memang misalnya plus Akso ya. Jadi pastikan, atau hanya umroh
biasa ya, biasanya 9 hari, ada juga yang pakai program 15 hari, ada juga yang paketnya 1 bulan misalnya umroh full Ramadan. Nah, tentunya setelah masa pandemi ini, corona ini, kemungkinan program-program layanan ini kita belum tahu update-nya, tapi kemungkinan yang umroh biasa, yang biasa misalnya 9 hari, sepertinya mungkin ini yang akan dijalankan. Tapi misalnya umroh plus gimana? Umroh plus insya Allah tetap bisa, tapi mungkin kita akan melihat regulasi dulu nanti dari pemerintah negara bersangkutan seperti apa. Karena misalnya umroh plus Dubai, artinya kan ada 2 negara yang harus dilewatin di situ. Apalagi kalau ke Dubai kita city tour atau menginap. Nah, ini pasti ada 2 aturan yang berbeda gitu. Nah, jadi pastikan program layanannya. Jadi seperti apa? Jadi jangan sampai nanti mendaftarnya misalnya di paket yang umroh plus, toto kok dipikir harganya mahal padahal plus ya. Tentunya akan beda dengan umroh reguler, atau harga umroh reguler tapi ternyata harganya kelihatannya kok murah sekali tapi plus. Nah, ini juga perlu dipertanyakan apakah benar-benar plus atau hanya misalnya transit. Nah, ini juga harus diperhatikan. Yang berikutnya yang nomor 4 itu adalah pastikan hotelnya. Nah, hotelnya ini dipastikan terutama misalnya gini, misalnya paket bintang 3 artinya hotel bintang 3. Paket bintang 4 hotelnya bintang 4. Paket bintang 5 hotelnya bintang 5. Nah, tapi harus diingat juga bahwa biasanya hotel yang ada di Mekah atau di Madinah atau pada saat selama umroh, bintangnya ini patokannya adalah jarak. Nah, jadi misalnya kadang-kadang kita jaraknya dekat, tapi fasilitasnya mungkin kalau di Indonesia bintang 3. Ya, tapi karena dia patokannya adalah jarak gitu. Ya, ada jarak, ada juga tapi terutama biasanya jarak ya, bukan fasilitas seperti kalau kita kan bintang 5 mungkin ada bathtub, ada fasilitas yang bagus gitu ya. Nah, ini bisa jadi kebanyakan ada yang bintang 4 atau bintang 5 tapi fasilitasnya tidak sebagus di Indonesia, cuman jaraknya dekat. Yang nomor 5, pastikan visanya. Nah, ini juga penting, pastikan visanya. Karena apa? Karena jangan sampai nanti proses pesawat sudah, hotel sudah, tiket sudah gitu ya. Tapi ternyata visanya ternyata pas diproses atau dalam travelnya ternyata nggak keluar gitu ya. Atau ternyata ada problem gitu. Akhirnya yang tadi bisa hangus semua gitu loh. Jadi pastikan visanya, bisa dikomunikasikan dengan travel agent yang bersangkutan. Oke, untuk sesi ini kita cukupkan 5 pasti umroh yang insya Allah bisa menjadi panduan dan juga bisa menjadi sedikit pedoman pada saat mendaftar. Ya, jangan lupa like dan silakan komen apabila ada hal yang mau ditanyakan atau mau dibahas mengenai video-video yang lainnya. Insya Allah kita akan cari bahannya dan kita akan bahas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.